Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, para sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh mewujudkan kebersamaan dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Ananda Pasaribu dari Biro Penerbitan. Sebelum kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan, baiklah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami puji dan muliakan Engkau ya Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kemurahan yang telah menyertai seluruh kehidupan kami dalam menjalani seluruh aktivitas. Kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, dan pada malam hari ini kami boleh merasakan seluruh kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kami juga hikmat lewat kebenaran firman yang akan kami renungkan, supaya kami terus diperbaharui dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk memahami firman dan menjadi pelaku firman hanya oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang dicurahkan. Kami mohon, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dari Injil Matius 18 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14, sesuai dengan bacaan kita dalam Sabda Bina Umat pada malam hari. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan yang melandasi renungan kita pada malam hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyaksikan bagaimana sulitnya atau tidak mudahnya buat kita ya untuk menerima seorang residivis atau mantan narapidana, atau mungkin orang-orang yang berdosa yang melakukan kesalahan, dan kita senantiasa melihatnya dengan sebelah mata, atau bahkan mungkin kita mengucilkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah menjadi sesuatu yang biasa ya, kita menyaksikan dalam kehidupan bersama, pengucilan dan juga bagaimana mereka dipandang sebelah mata oleh karena kesalahan, oleh karena kejahatan-kejahatan, atau oleh karena kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Dan oleh karena itulah kita bisa membayangkannya bagaimana rasanya ya yang dialami atau yang dirasakan dalam diri orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Mereka kemudian akan merasa terpukul ya, atau mungkin mereka merasa tidak enak, atau juga bahkan bagaimana mereka tidak mudah atau sulit untuk bisa memperbaiki diri atau memperbarui diri karena keberadaan mereka yang ditolak atau keberadaan mereka yang tidak bisa diterima. Nah, oleh karena itulah kemudian kita melihat di dalam bacaan ini ya, apa yang dialami oleh mereka-mereka yang tersesat, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ditolak, inilah yang juga dirasakan oleh Yesus. Sehingga dalam bacaan ini atau dalam perumpamaan ini ingin memberikan satu peringatan ya, khususnya oleh karena kebiasaan, oleh karena hal-hal yang juga dilakukan oleh orang-orang Farisi ya pada waktu itu, yang mau diingatkan oleh Yesus, yang mau dikritisi oleh Yesus lewat perumpamaan tentang domba yang hilang ya.
karena memang kebiasaan mereka adalah mengucilkan atau kemudian bagaimana mereka memandang sebelah mata orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itulah kemudian kita lihat dalam bacaan ini bagaimana Yesus mengingatkan atau mengkritik ya sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi ini lewat satu perumpamaan ya, dan mau mengajarkannya juga kepada murid-murid supaya mereka mengerti bagaimana suatu kehidupan yang memang mesti diwujudkan dalam kebersamaan, dalam kehidupan persekutuan, yaitu lewat perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana seorang gembala ya digambarkan dalam perumpamaan ini yang menggembalakan 100 domba, lalu kemudian satu di antara yang 100 ini hilang atau tersesat. Nah, apa yang harus dilakukan ya lewat perumpamaan ini? Maka oleh karena itu disinilah kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik, atau yang juga memang mau mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan ya. Kalau kita sebagai gembala yang baik, atau bagaimana juga sikap dan bagaimana perilaku kita terhadap domba yang hilang. Nah, disinilah kita melihat apa yang dilakukan oleh sang gembala dalam perumpamaan ini. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-12 yang meninggalkan yang 99 ya. Kalau dikatakan meninggalkan bukan berarti mengabaikan ya. Bukan berarti menganggap tidak penting, tetapi bagaimana kita melihat meninggalkan di sini maksudnya mengutamakan apa yang penting atau memprioritaskan ya. Jadi yang satu yang tersesat ini menjadi sesuatu yang penting dan yang perlu diprioritaskan, dan itulah yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik ya. Yang kedua adalah sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita, yaitu dan pergi mencari yang sesat itu. Jadi meninggalkan lalu kemudian mencari yang tersesat. Jadi bagaimana kita melihat dari kata mencari ini, berarti yang dilakukan oleh sang gembala adalah bagaimana dia menunjukkan karakternya yang gigih ya untuk mewujudkan kasihnya, untuk mewujudkan cintanya ya, yang dengan segala usahanya untuk mencari yang mungkin dipandang hina, yang mungkin dianggap ini sebagai sesuatu yang dipandang sebelah mata, tetapi bagi sang gembala yang baik ini, domba atau yang sesat ini kemudian menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang memang mempunyai nilai ya, lewat usahanya, karena melihat bahwa domba yang sesat ini juga berarti, berharga ya di hadapannya, atau juga mau mengatakan tentang bagaimana arti dan berharganya setiap domba atau setiap kita di hadapan Tuhan, sehingga dia mencari oleh karena kasihnya, oleh karena cintanya. Nah, inilah yang mau dikatakan juga oleh Yesus ya kepada orang-orang Farisi, juga kepada kita ya, bagaimana Allah sebagai gembala yang baik dan bagaimana kita yang berdosa, yang sesat, yang kemudian dia melihat bagaimana keberadaan kita yang berharga dan yang berarti, dan bagaimana dia begitu mengasihi kita dan mencari setiap orang yang sesat, dan dia tidak ingin bahwa umatnya itu tersesat atau jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita melihat dalam bacaan ini bagaimana sukacitanya ya, ketika dia melihat ada satu pembaharuan dalam kehidupan umat atau domba-dombanya, atau betapa dia bergembira karena melihat umat atau domba-dombanya
kembali dan menjadi umat yang hidup dalam pembaharuan. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat GPIB yang terkasih, disinilah kita melihat ya bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan juga ya sebagai gembala dalam konteks bacaan ini, yaitu yang memang berusaha untuk melihat ya betapa pentingnya, betapa kita memang harus memprioritaskan ya saudara-saudara kita, sesama kita yang tersesat, bagaimana kita mengupayakan, bagaimana kita kemudian mengusahakan ya yang terbaik buat mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan, supaya memang apa yang Tuhan kehendaki ya sebagaimana dalam bacaan ini dalam kehidupan kita bersama, supaya hidup dalam kebersamaan, dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Itulah yang menjadi hal yang harus kita upayakan dan yang kita utamakan. Dan yang berikutnya, saudara-saudaraku, para sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harusnya juga punya suatu keyakinan ya, betapa berharganya kita semua ini di hadapannya, siapapun kita ya, atau siapapun sesama kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mengupayakan menerima atau berusaha untuk merangkul setiap orang yang ada di sekitar kita, bahkan mereka-mereka yang tersesat atau mereka-mereka yang jatuh dalam dosa, mereka-mereka yang telah berbuat kesalahan. Bagaimana kita kemudian mau merangkulnya, mau menerimanya. Karena saudara-saudaraku atau para sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mereka sangat mengharapkan ya, membutuhkan ya, bagaimana upaya-upaya menemukan mereka lewat kasih Tuhan. Karena bagaimanapun saudara kita, sesama kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan termasuk juga kita di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana kita mau menghayati firman Tuhan untuk mewujudkan seluruh kehidupan kita dalam satu persekutuan, baik itu dalam satu persekutuan dan relasi dengan Tuhan dan juga dalam satu persekutuan dengan sesama. Di dalamnya kita saling menopang, kita saling menerima, kita saling menghargai, kita saling mau mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Para sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan, kita mendasarkan seluruh renungan kita untuk memohon kekuatan dan juga berkat yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa mengingatkan kami dan mengarahkan kami dan mau menuntun kami lewat kebenaran firman. Biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai landasan dalam kehidupan kami bersama, untuk kami saling menopang, saling menguatkan, untuk kami boleh saling mengingatkan, saling mewujudkan kasih, karena siapapun kami sangat berarti dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kami mewujudkan kasih Tuhan dalam kebersamaan yang saling menopang, saling menguatkan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan. Kami bersyukur biarlah dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mewujudkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami dan esok kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang kami boleh pakai dalam mewujudkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, dalam kebersamaan pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi kehidupan kami berbangsa yang pada esok hari akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilu atau pemilihan presiden dan wakil presiden
dan juga para wakil rakyat. Biarlah kami bersama-sama boleh Tuhan pakai dan Tuhan berikan hikmat dalam ambil bagian dalam pesta demokrasi untuk menetapkan pilihan kami. Kami datang ke TPS-TPS untuk melakukan pemilihan suara. Biarlah Tuhan berkati kami dan mampukan kami dengan hikmat dan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan ya Tuhan seluruh proses pemilihan supaya dapat berjalan dengan baik. Kami mau beristirahat, Tuhan bersama-sama kami. Kami naikkan doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Melalui kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat GPB yang memang mempunyai hak untuk memilih, mari kita bersama-sama datang ke TPS-TPS untuk mewujudkan hak demokrasi kita sebagai anak bangsa, untuk bersama-sama mewujudkan tanggung jawab kita sebagai bagian daripada bangsa ini dengan ikut ambil bagian dalam memilih atau dalam pesta demokrasi, sehingga dengan demikian kita juga ikut menentukan masa depan bangsa ini lewat keikutsertaan dan kebersamaan kita ambil bagian dalam pemilihan umum ini. Selamat melaksanakan pemilihan pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.